Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Herwin Hamzah dengan channel YouTube Herwin Hamzah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan buku ensiklopedia Muslim Kafah yang akan kita mulai terlebih dahulu dengan membaca Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-71 hingga ke-75. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنه يقول إنها بقرة لا زالوا تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها قالوا أنا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرجه منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan dia Musa menjawab, dialah Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengeringi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyikapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Kemudian demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras hingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lengah terhadap yang kau kerjakan. Maka apakah kamu, kaum muslimin, sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan. Allah masih izinkan kita bertemu lagi di edisi video yang ke-34 ini, masih tentang buku Ensiklopedia Islam Kafah karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri ini, yang pembahasannya masih sekitar mengenal nama-nama Allah. Yang kali ini kita masih membahas tentang nama Allah Ya Rojak, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman bahwa tidak ada suatu binatang pun baik di bumi melainkan Allah juga memberi rezeki kepadanya. Surat Hud ayat 6. Artinya Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya tanpa terkecuali, baik yang beriman ataupun yang tidak. Semuanya memperoleh rezeki dari Allah, hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah Allah Rabb kita, pencipta langit dan bumi, yang memberikan kepada kita rezeki yang sangat banyak. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang membuat seluruh alam, Allah yang menciptakan, yang membuat makhluk-makhluknya, berarti Allah pula yang menjaga kita, yang memberi rezeki kita. Selagi kita hidup, bukan hanya manusia tapi juga semua makhluk-makhluknya, pastilah Allah memberikan rezekinya. Tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya yang ada di langit dan di bumi, yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Semuanya mendapatkan rezeki dari Allah, yang hidup di air, di udara, di permukaan tanah maupun di dalam tanah. Bahkan Fir'aun laknatullah pun, Namrud, juga Qarun pun diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala dengan rezeki yang melimpah. Namun mereka dibinasakan bersama kekayaannya karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, hamba Allah durhaka, Fir'aun laknatullah, Allah kasih dia rezeki, baik rezeki alam semesta ini, air, udara, napas gratis, Allah beri dia rezeki tubuh yang sehat, bahkan dia kuat, maka tetap Allah beri rezeki, karena Allah tidak pernah membeda-bedakan. Kalau memberi rezeki kepada semua hambanya, hanya kalau dia beriman, tentu dia mencari rezekinya yang halal. Kalau dia tidak beriman, tidak taat sama Allah, tidak patuh kepada Allah, dia hantam kromo saja, halal haram dia cari rezeki. Pokoknya penting dia dapat uang dan sebagainya, dapat kedudukan, dapat jabatan. Sekalipun dengan jabatan itu dia harus mengorbankan orang, membunuh 6 nyawa, mujahid terbaik, pemuda-pemuda terbaik di Indonesia di kilometer 50. Nah, dengan itu dia mendapatkan jabatan, maka demi Allah nanti dia akan disiksa, diazab oleh Allah kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan rezeki yang ada di air. Ikan-ikan, ribuan jutaan ikan-ikan Allah berikan rezeki. Tidak ada satupun ikan-ikan itu yang tidak Allah beri rezeki. Subhanallah. Dialah Allah yang Maha memberi rezeki. Bayangkan kalau kita pikir, siapa yang memberi ikan-ikan itu makan? Bahkan burung-burung itu di atas, makanannya ada di air, dalam air. Cicak yang ada di rumah kita tuh, dia bisa terbang? Tidak bisa terbang, tapi Allah kirim makanannya berupa serangga seperti nyamuk. Subhanallah. Dialah Allah yang memberikan kepada seluruh hidup-hidup. Bahkan ada di dalam lautan, di dalam batu hitam, di belah batu itu ada ulat yang ada di batu itu Allah kasih makan juga. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu ya Razak. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Renungkanlah saudaraku, sahabat filah dimanapun Anda berada. Di pasar banyak yang jualan sayur mayur, semua jualan sayur. Di skup yang jual sayur, semua ada jual sayur kangkung, sayur sawi, wortel dan sebagainya. Nah, semuanya sama Allah kasih rezeki.
Di sebelahnya lagi ada jual tukang daging semua, daging sapi, daging ayam, daging kambing yang masih mentah. Allah kasih semuanya rezeki. Masya Allah. Warung, sembako dan sebagainya, semua jual sembako, Allah kasih. Nah, tinggal bagaimana kita ketika kita menyebut rezeki dari Allah Ta'ala tadi, ketika kita menjadi seorang muslim, pedagang yang soleh tentunya, bagaimana kita menyebut rezeki Allah itu tentunya dengan yang baik. Nah, menyebut rezeki Allah itu dengan yang baik, yang halal-halal kita nyebutnya. Kalau kita mencari rezeki Allah itu yang baik-baik, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan dia rezeki. Ada suatu kisah seorang sepasang suami istri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Hidupnya sangat susah, rezekinya susah sekali, rezekinya sulit sekali. Mungkin bisa jadi dia orang baik, jadi rezeki berupa uang dan sebagainya, bisa jadi dia susah mendapat rezeki bukan karena dia banyak dosa, bisa jadi dia orang baik, orang soleh, tapi memang Allah uji dia dengan kemiskinan. Nah, ada nih sepasang suami istri yang dia sangat miskin, nyari uang susah dan sebagainya. Suatu ketika dia menghadaplah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah, tolonglah, engkau kan Nabi Allah, doakan kepada kami berdua nih suami istri, agar kami ini selama ini hidup kami susah terus, rezeki kami susah terus. Barangkali kalau engkau doa, Allah akan perkenankan. Karena memang doa para nabi, para rasul, orang-orang baik, orang-orang soleh, insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala, karena kesolehan mereka. Karena salah satu diijabahnya doa-doa seorang hamba adalah kesolehan pribadinya. Jadi kalau saya, antum, walaupun bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, bukan ustadz, bukan ustazah, bisa doanya dikabulkan oleh Allah, asal kita berusaha untuk menjadi pribadi yang soleh, yang baik, agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Apalagi Allah menyuruh kita berdoa, wa qala rabbukum ud'uni fastajib lakum, mintalah engkau kepadaku, berdoalah engkau kepadaku, pasti aku berikan, pasti aku kabulkan. Jadi kita minta berdoa. Nah, maka kedua orang tua suami istri ini yang miskin ini, dia menghadap Musa dan dia minta Nabi Musa mendoakan kepada Allah agar hidupnya berubah, agar dia nggak miskin. Nah, baiklah, kata Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa termasuk Nabi Allah yang bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah tanpa perantara Jibril, memohon kepada Allah, ya Allah, ada hambamu, ada umatku ya Allah, yang meminta tolong kepadaku, perantara aku untuk kepadamu, agar dia diberikan rezeki, supaya dia nggak miskin. Dikasih rezeki, ya dikasih rezeki lah, ya supaya dia nggak miskin-miskin amat, nggak susah, nggak, kalau susah tuh mau beli ini susah dan sebagainya, dia merasakan kesulitan demi kesulitan. Maka Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, akan aku kabulkan permintaan mereka suami istri itu, tapi ada syaratnya. Apa itu ya Rabb syaratnya? Syaratnya dia akan saya beri rezeki dengan kelimpahan rezeki yang makmur, yang berkah, cuma 1 tahun. Setelah itu dia kembali miskin. Mau nggak? Syaratnya cuma 1 tahun. Kalau dia mau, akan kuberikan dia rezeki. Maka disampaikanlah kepada Nabi Musa, kepada kedua suami istri yang baik ini, yang soleh-solehah ini. Wahai saudaraku, kata Nabi Musa, aku telah memohon kepada Allah dan Allah mengabulkan. Tapi ada syaratnya. Apa itu wahai Musa? Sampaikanlah, kami penasaran. Baiklah, syaratnya engkau Allah berikan kesuksesan, kekayaan, rezeki yang melimpah itu cuma 1 tahun. Setelah itu engkau kembali miskin. Mau nggak? Kalau kamu mau, berkenan, maka Allah kasihkan. Maka suami istri ini berdua, mereka saling tatap. Gimana ya menurut ayah? Bagaimana menurut mama? Ya udah, bismillah. Senang ya Allah, makasih. Senang tuh, bayangkan ya, kalau orang miskin tuh dikasih nikmat sama Allah tuh dia senang. Beda kalau orang kaya, udah dikasih banyak masih aja serakah. Udah jadi menteri masih aja dana bansos dihajar, dana bansos dikorupsi. Ya Allah, rakyat lagi susah seperti ini masih aja dana bansos diembat juga. Allah, kalau giliran lagi mau ada perlu nih pakai nama-nama wakaf, syariah, khilafah. Nah, tapi kalau lagi nggak pakai dana uang, nama-nama Islam alergi, dibilang kadrun, ente kadrun. Apalagi kayak saya nih, hidungnya mancung, dibilang kadrun. Ya Allah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia senang suami istri. Baik ya Allah, katanya. Baik Nabi Musa, saya senang, makasih ya. Akhirnya dia
Maka Allah mulai hari besoknya dia diberi, mulai hari itu juga diberi Allah rezeki. Dia punya usaha apa, lancar sama Allah. Dagangnya lancar, mudah, berkah-berkah. Kemudian istrinya ini, Soleha ini, dia berkata kepada suaminya, wahai ayah, papa, abi, umi, ya gitu kira-kira ya. Kita ini kan sama Allah dikasih kekayaan cuma 1 tahun. Bagaimana selama 1 tahun ini kita manfaatkan untuk banyak nolong orang? Alhamdulillah, rezeki kita mengalir terus dari hari ke hari, minggu ke minggu. Yuk, jangan kita sia-siakan selama 1 tahun ini. Kita berbuat baik, kita sedekah, kita kasih anak yatim, kita kasih bangun masjid, santren, nolong orang tetangga yang susah-susah, kasih makan dan sebagainya. Suaminya juga orang baik, orang soleh. Iya ibu, silakan. Ayah senang sekali, kata dia kan. Akhirnya mereka dapat rezeki Allah, dia jualan dan sebagainya, laris habis. Dia bagi sebagiannya buat orang lain. Dia berbagi karena dia merasa hanya 1 tahun Allah akan berikan. Jangan sampai dia, karena dia udah merasakan betapa dia menjadi orang miskin, betapa dia menjadi orang susah, dia merasa kesulitan, dan orang nggak peduli. Betapa banyak saat ini orang nggak peduli dengan keadaan kaum muslimin. Dia kaya, dia punya uang, dia punya penghasilan, tapi dia nggak peduli, pelit, kikir. Dia makan anak-anak, bahkan makannya itu di rumah kadang dia buang. Dia malah nggak ngasih ke tetangga. Apa salahnya kalau dia kasih ke tetangga? Makanya makannya itu jangan sampai mubazir. Nah, makannya itu jangan sampai, kalau kira-kira ada 6 orang ya masak 6. Kalau dia mau lebihkan buat tetangganya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami istri ini akhirnya dia berbuat kebaikan. Terus sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 1 tahun berjalan. Dia terus bertambah rezekinya. Bukan hanya 1 tahun, ternyata 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus sampai Nabi Musa AS baru ngah. Loh, kok ini orang udah lebih dari 1 tahun masih kaya aja, tidak miskin. Maka heran dia. Kemudian dia bertanya Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, kenapa kok hambamu itu, padahal engkau sudah memberikan batas waktu 1 tahun. Aku hitung-hitung sudah 1 tahun lebih nih. Sudah 2 tahun ini, udah 3 tahun ini. Sepasang suami istri itu engkau berikan kekayaan yang berlimpah, tapi aku lihat dia makin kaya aja, nggak miskin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, sesungguhnya orang itu ketika dia merasa 1 tahun Allah berikan kekayaan, dia memanfaatkan 1 tahun itu untuk kebaikan, memanfaatkan untuk memberikan rezeki yang telah aku berikan kepadanya itu untuk diberikan, berbagi kepada kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslimin, siapapun ada orang yang susah dia bantu, tanpa harus melihat orang itu orang muslim atau bukan. Nah, aku kata Allah kepada Musa, aku malu kalau ada hamba aku berbuat baik, ya, kemudian aku tidak membalasnya, walaupun jatahnya dia cuma 1 tahun. Tapi ketika dia berbaik, maka aku tunda, ya, keputusanku untuk menjadikannya dia dengan kebaikannya. Artinya takdirnya Allah itu bisa berubah dengan amal soleh. Takdir bisa kalah dengan doa. Jadi ada orang ya, takdirnya misalnya Anda harus mengalami sakit misalnya, ya. Kemudian orang itu dia selalu berdoa, ya Allah lindungi hamba dari sakit, ya Allah sehatkan hamba, ya Allah. Terus setiap hari minta kepada Allah supaya sehat. Nah, maka takdir sakitnya tadi bisa kalah dengan doa, karena takdir dan doa dia bertengkar di langit dan akan dimenangkan oleh doa. Jadi doa itu luar biasa, dahsyatnya doa. Begitu juga amal soleh, kebaikan, sedekah dan sebagainya, itu bisa mengalahkan takdir. Nah, takdirku, ketentuanku kepada suami istri ini adalah 1 tahun, tapi kebaikannya dia, amal solehnya dia itu bisa mengalahkan takdirku. Jadi artinya takdirnya Allah dalam hal rezekinya tadi yang 1 tahun itu bisa merubah. Dan aku malu melihat hambaku ini baik, kemudian aku tidak berbuat baik kepadanya. Jadi Allah tuh malu, cemburu. Allah tuh kalau ada hambanya berbuat baik, beramal soleh, kemudian Allah tidak berbuat baik kepadanya. Dialah Allah ya Rozak yang memberikan rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kalau kita punya umur yang terbatas, umur kita ini terbatas nih, mari kita berlomba-lomba memanfaatkan umur kita ini untuk kebaikan. Kita nggak bisa ngasih uang
kita kasih nasi bungkus. Kita nggak bisa nasi bungkus, kita dengan senyuman. Kita bisa nolong dengan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, ya, yang membuat orang itu, membantu orang jadi tercerahkan dengan kita. Nah, itu dia. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, atau kalau kita ada di grup-grup WhatsApp, kita mungkin nggak bisa banyak bantu orang, ada minta sumbangan dan sebagainya, tapi kita bantu sumbangan dia itu, dia misalnya ada yatim, donasi yatim, kita bantu sharekan di grup-grup yang lain. Kita bagi sehingga orang banyak yang lihat, oh nih dari panti asuhan ini dia minta sumbangan dan sebagainya. Kita tetap harus berbaik sangka, ya. Kalau kita nggak bisa bantu, kita sedih, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya juga belum bisa bantu share ke grup-grup yang lain. Nah, itu juga sama dengan memberikan bantuan dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha rahman, Allah yang senantiasa baik kepada hamba-hambanya. Nah, saudaraku, dialah Allah yang memberikan rezeki, baik itu yang ada di udara, di permukaan tanah, dimanapun. Namrud, Korun yang kayanya melimpah sampai harta Korun itu digotong oleh beberapa orang, 10 orang atau 12 orang, terbuat dari emas. Berarti kan kunci harta karunnya aja terbuat dari emas, berlian, permata, digotong banyak orang, berarti berat. Itu kuncinya doang tuh, apalagi isinya. Nah, tapi ketika dia sombong, tidak mengingat Allah, tidak untuk kebaikan, ketika Nabi Musa mengingatkan kepada Korun yang masih sepupunya untuk taat sama Allah, dia menyangka bahwa itu adalah hasil jeripainya. Disangkanya Musa ngiri dengan kekayaannya, padahal Nabi Musa tidak sama sekali tertarik kepada dunia. Kalau Nabi Musa mau, Allah berikan 100 kali lipat dari harta kekayaannya. Kalau bisa, karena Nabi Musa adalah Nabi Allah. Tapi Nabi Allah gak pernah cenderung kepada dunia. Nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah, orang-orang hamba-hamba Allah pilihan, hanya cenderung kepada kehidupan akhirat. Karena akhirat itu khalidina fiha abadan, kehidupannya kekal selama-lamanya. Jadi jangan kita mencari uang, punya rezeki dan sebagainya untuk kita senang dunia. Jangan. Dunia itu untuk bekal kita di akhirat. Dengan adanya kaya, kita banyak membantu orang. Banyak cara-cara kita untuk bisa berbuat kebaikan. Nah, diantaranya kalau kita Allah berikan kemudahan rezeki itu kita berbagi. Demi Allah tidak pernah habis rezeki yang kita berikan untuk membantu kaum muslimin, membantu orang susah, membantu saudara-saudara muslim kita di Palestina, di Rohingya dan sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kalau manusia mau memperoleh rezeki dari sesama manusia, hakikatnya adalah rezeki pemberian dari Allah juga. Jadi rezeki misalnya Anda kerja dari bos, itu sebenarnya rezeki dari Allah juga. Apa? Kok bisa? Kan saya kerja. Iya, Anda kerja, Anda sehat, yang beri kesehatan siapa? Allah. Anda bisa melangkahkan kaki, yang beri langkah kaki Anda yang menciptakan siapa? Allah Ta'ala. Gitu. Jangan sombong merasa ini kerjaan saya, seperti Korun merasa sombong, merasa dia itu hasil jerih payah dia dan sebagainya, atau merasa dia kerja dari atasan. Maka berusahalah untuk senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rezeki yang Allah berikan kepada kita nantinya penuh berkah. Dan semua pemberian rezeki dari orang, dari dagang, kita jangan berkhiar, jangan kita yakin rezeki itu dari ikhtiar. Saya juga nih, saya kan ikhtiar nih, jangan bergantung kepada ikhtiar. Ikhtiar kita udah sungsang sumbel, siang, pagi, malam, banting tulang, enggak, kepala di atas. Emang kepala di atas ya? Kepala di bawah, kaki di atas. Tapi kalau Allah nggak kasih rezeki, nggak bisa tuh. Walaupun dia ikhtiarnya udah sempurna, nggak bisa. Tetap Allah. Jadi kita bergantung hanya kepada Allah, bukan dengan ikhtiar, bukan dengan barang, bukan dengan atasan, bukan dengan teman, bukan dengan perusahaan, bukan dengan makhluk siapapun dia. Ya, tapi bergantung kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki Allah tak terbatas. Rezeki Allah begitu luas yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia kehendakinya. Makanya supaya kita mendapatkan rezeki Allah yang penuh berkah, tentunya kita harus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya rezeki kita mudah, tentunya kita harus dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak istighfar, astagfirullah, di antaranya adalah pembuka pintu rezeki. Salat duha adalah pembuka pintu rezeki. Kemudian salat malam, salat tahajud, baca Quran, dakwah juga membuka pintu rezeki. Percayalah, orang yang suka dakwah di jalan Allah rezekinya mudah. Atau banyak ustadz-ustadz yang dia ceramah kesana kesini. Ada orang jemaahnya baik yang bawa dia pisang, ngasih dia oleh-oleh dan sebagainya. Karena ustadz itu berkah, Allah kasih jemaahnya baik dan sebagainya.
Saya aja nih bukan ustadz, bukan orang soleh, pendosa. Allah kasih rezekinya. Ya, makanya saya senang buka video ini supaya Allah bikin video dakwah ini supaya Allah ridho sama saya. Kalau Allah ridho sama saya, ada rezekinya. Saya jualan online. Kadang ada aja orang beli, tahu ada yang transfer 500, ada yang transfer 2 juta, ada yang transfer 1,5 juta. Semuanya Allah berikan rezeki. Kadang saya buat sebuah grup bisnis ya. Bukan hanya sekadar jualan saya buat grup itu, tapi saya dakwah. Saya sebarkan dakwah, motivasi-motivasi seperti ini, audio saya kirim di grup-grup. Itu mengundang rahmat Allah. Karena kalau orang tuh banyak manfaat dari video yang kita share, dari YouTube yang kita share, dari audio yang kita share, orang pencerahan. Oh, orang jadi begini, orang dari dekat sama Allah, orang jadi senang, orang jadi gemar untuk termotivasi dia, membuka wacana dia yang tadinya gelap, bingung dan sebagainya. Akhirnya jadi senang adanya audio video yang kita share tersebut. Maka itu juga membuka pintu-pintu rezeki. Alhamdulillah akhirnya saya dakwah tetap, saya jualan bisa di grup-grup, ada aja yang beli, ada aja yang transfer. Alhamdulillah, dialah Allah yang maha memberikan rezeki. Jadi rezeki Allah tuh tidak terbatas di kantor. Ada orang yang gak kerja kantor, saya gak kerja di kantor. Allah kasih rezeki, alhamdulillah. Ya alhamdulillah sebulan ada aja rezeki saya sama Allah dikasih. Ada 2 juta, kadang 3 juta, kadang 5 juta, kadang 10 juta saya dapat. Kadang bisa 30 juta saya dapat sebulan. Kalau memang lagi rezeki. Kadang enggak, ya semuanya rezeki. Enggak, kita bersabar, ada kita bersyukur, semuanya rezeki. Ya, ada rezekinya orang sama orang tuanya. Ada orang tuanya enggak ada melalui anaknya. Ada orang enggak punya orang tua, enggak punya anak, ada lagi rezekinya Allah kasih. Dialah Allah yang memberikan rezeki. Rezeki Allah tak terbatas, tak tergantung oleh tempat dan waktu. Tuh, di laut, di udara, di mana aja Allah kasih rezeki. Dialah Allah, ya Rojak, ya Rojak. Makanya Allah memiliki nama yang sangat indah, nama yang sangat agung, nama yang sangat mempesona, ya Rojak, ya Rojak. Kalau kita sering baca ya Allah sebelum doa, ya Allah ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak. Insya Allah nanti apalagi kita minta rezeki, doa dulu itu nama Allah Asmaul Husna tadi, ya Allah ya Rojak, ya Rojak, ya Allah memberikan rezeki terus banyak-banyaknya. Insya Allah nanti menjadi pengundang rezeki Allah yang akan diberikan kepada kita. Baiklah saudaraku dimanapun Anda berada, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan audio ke-34 ini tentang Asmaul Husna, masih tentang pembahasan buku Ensiklopedia Islam Kafah. Mudah-mudahan Allah reda dengan saya, Allah reda dengan Anda semua. Mudah-mudahan Allah buka akan kita rezeki yang halal. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah, rezeki yang kalau kita dikasih rezeki Allah, kita bisa berbagi kepada orang. Mudah-mudahan dengan rezeki yang kita berikan itu, mudah-mudahan menjadikan Allah ridha kepada kita, dan dari rezeki itu pula insya Allah bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf atas semua penyampaian tutur kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah adalah dari diri saya sendiri. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Lupa kita tutup dulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena majelis kalau ditutup dengan doa penutup insya Allah penuh berkah. Kemudian kita tutup dengan salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.